Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Jadi pada sesi ini kita akan membahas karbohidrat kedua ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang molekul karbohidrat. Maka pada sesi ini kita akan membahas tentang pencernaan karbohidrat. Nah, mudah-mudahan yang kemarin tidak dilupakan ya, diingat kembali karena tentu dari aspek itu kita bisa memahami bagaimana karbohidrat itu dapat dicerna. Oke, saya akan share screen. Bisa dilihat di sini. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang apa itu karbohidrat, ya, maka karbohidrat itu jenisnya banyak ya. Jadi meskipun kita menyebutkan hanya satu kata karbohidrat, tetapi jenis-jenisnya itu yang kemarin kita sudah bahas, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, karbohidrat ini ya, molekul karbohidrat ini memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda satu sama lain ya, dan termasuk bagaimana penggunaan tubuh untuk menghasilkan energi. Karena kita kemarin sudah menjelaskan bahwa mengkonsumsi karbohidrat itu dalam rangka untuk mendapatkan energi. Nah, pada slide ini kalau Anda lihat ya, ini adalah agak rinci sedikit ya, mengenai tidak hanya sekedar monosakarida, disakarida dan sebagainya, tetapi lebih detail bahwa monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa, kemudian sama dengan kemarin ya, disakarida, sukrosa, maltosa, laktosa. Nah, kemudian ada dextrin dan pade. Ya. Ke beberapa karbohidrat ini dinamakan sebagai available carbohydrate. Ya, karbohidrat yang dapat dicerna. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat ya, masuk kategori ini, maka ini adalah kategori available karbohidrat, karbohidrat yang dapat dicerna. Kemudian untuk gum, mucilage ya, polisakarida alga ya, kemudian pektin, hemiselulosa, selulosa, itu masuk kategori karbohidrat yang tidak dapat dicerna ya. Maka di sini dinamakan unavailable carbohydrate. Nah, kalau ditambah dengan lignin itu sering kita katakan karbohidrat ini masuk kategori karbohidrat dietary fiber ya, masuk kategori serat pangan ya. Mengapa dia ada serat pangan? Karena ya tidak tercerna ya, tidak tercerna. Nanti akan dibuang ke usus besar dan di dalam usus besar akan mengalami proses yang dinamakan dengan fermentasi. Nah, ini saudara sekalian, kemudian
ada istilah lagi namanya crude fiber, ya. Crude fiber itu karbohidrat yang tidak dapat tidak larut air itu ya, dan ketika proses pemisahannya itu dia akan mengendap, ya, tidak terlarut. Nah, itu antara ada selulosa, dan lignin. Ya, sering kita kenal dengan istilah serat pangan, ya. Jadi bukan dietary fiber tapi crude fiber. Serat kasar, bukan serat pangan, ya, serat kasar. Kalau dietary fiber itu serat pangan. Nah, serat pangan itu terdiri dari crude fiber, serat kasar, dan serat pangan yang larut di dalam air. Nah, ini semua kalau kita bicara karbohidrat adalah demikian. Nah, saudara sekalian, kalau di ini ya, yang di cadangan saudara nanti akan dibahas tersendiri, mungkin di metabolisme di mata kuliah metabolisme zat gizi makro, ya. Nanti akan dibahas tentang serat pangan, ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa kalau kita mengkonsumsi makanan, ya, yang di dalamnya mengandung karbohidrat, baik available karbohidrat maupun unavailable karbohidrat, maka dia akan menjadi sumber dietary fiber, ya, karbohidrat tersebut. Sebagian akan dicerna seperti monosakarida, disakarida, dan untuk polisakarida adalah dextrin dan padi, ya. Sementara yang unavailable karbohidrat itu yang belum disebutkan di sini adalah oligosakarida, ya, seperti stagiosa, verbacosa, dan rafinosa, ya. Kemudian ada inulin, ya, ada fos, ya, fruktus oligosakarida atau glukos oligosakarida. Nah, itu masuk kategori yang juga tidak dapat dicerna atau unavailable karbohidrat. Jadi ini kalau kita melihat karbohidrat dari segi pencernaan, ya, tercerna atau tidak tercerna. Lalu apakah kemudian unavailable karbohidrat itu tidak penting untuk berada di dalam makanan? Saya kira penting, tetap penting, ya, karena desain sistem pencernaan kita itu selalu ada yang dibuang, ya, selalu ada dibuang. Nah, yang dibuang itu sebagian besar adalah yang masuk kategori ini, ya, masuk kategori dietary fiber. Jadi ini saudara sekalian untuk memahami kecernaan daripada karbohidrat. Nah, kita misalnya memberi contoh, ya, kita kasih contoh mengenai bagaimana padi itu tercerna, ya. Kita tahu bahwa konsumsi kita sebagian besar adalah terdiri dari padi, ya. Karena padi ini adalah penyusun terbesar dari makanan pokok kita, ya, yaitu beras, ya. Jadi beras yang menjadi nasi, ya, memang terbesarnya adalah air, ya, karena beras itu dapat menyerap air itu 2 kali lipat lebih, ya. Sementara padi itu komponen terbesar kedua. Tapi kalau dalam bentuk beras, ya, dalam bentuk beras jelas padi itu tertinggi, ya, karena di beras itu kadar airnya sekitar 12%, ya, sekitar 12% di beras. Sementara di nasi itu hampir 50% lebih itu
air. Nah, ketika kita mengkonsumsi padi, ya, padi ini kan komponennya kemarin kita sudah bicarakan, ya. Berarti ada amilosa dan amilopektin, ya, yang menyusun padi itu amilosa dan amilopektin, ya. Susunan amilosa amilopektin itu kan berpengaruh juga terhadap peristiwa pengolahan, ya, dari padi itu, ya, di mana amilopektin itu lebih lengket, ya, dibandingkan amilosa. Beras yang kandungan amilopektinnya tinggi itu lebih pulen, ya, bahkan kalau terlalu tinggi itu seperti ya ketan itu pulen banget, ya, karena kandungan amilopektinnya yang tinggi. Sementara kalau beras itu kandungan amilosanya tinggi, ya, tinggi, maka beras tersebut itu pero, ya, keras. Nah, itu biasanya orang nggak suka makan beras yang pro, ya. Nah, tentu kebanyakan yang beredar di masyarakat itu beras yang amilosanya relatif lebih tinggi, ya, daripada amilopektin, tetapi tidak sampai terlalu jauh sekali, ya, sehingga kita bisa merasakan kepulenan daripada nasi. Nah, berdasarkan molekul yang menyusun, ya, padi ini kan kemarin kita sudah bahas, ya, ikatan yang membentuk atau yang terbentuk menjadi padi dari glukosa itu, ya. Jadi padi itu kan tersusun oleh glukosa, ya. Nah, glukosa dengan glukosa lain berikatan. Nah, ternyata jenis glukosanya itu masuk kategori ikatan alfa 14 glikosida untuk rantai lurusnya, sedangkan pada amilopektin ada rantai cabangnya itu masuk dalam ikatan alfa 16 glikosida. Nah, ikatan ini itu dapat dihidrolisis oleh enzim amilase. Jadi enzim amilase, waktu enzim kita sudah pernah bahas, ya, kita mengenal enzim amilase itu ada 3, yaitu alfa amilase, beta amilase, dan glukoamilase. Nah, amilase ini mampu mengurai, ya, menghidrolisis padi untuk menjadi glukosa. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi grafik skema ini menjelaskan padi itu ketika kita konsumsi, ya, dia akan dihidrolisis oleh enzim amilase yang sejak dimulai di rongga mulut, ya. Di rongga mulut ini dikeluarkan enzim amilase bersamaan dengan petialin, ya. Dengan petialin, ya. Dengan air liur gitu, ya. Air liur kita itu mengandung amilase, enzim amilase yang di sini dikatakan petialin. Kira-kira padi itu akan terhidrolisis 20-40%-nya, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian padi itu akan terus terhidrolisis masuk ke lambung, kemudian akan dilanjutkan di dalam usus halus, ya, yaitu amilase yang diproduksi oleh pankreas yang jumlahnya itu antara lain 50-80%, ya, 50-80%. Nah,
Ini adalah sumber amilase pertama dari air liur dan kedua dari pankreas ya. Betialin ini di rongga mulut, sedangkan amilase pankreas itu berada di usus halus. Nah, padi ini akan terhidrolisis menjadi maltosa plus polimer glukosa ya, dengan jumlah glukosanya itu 3 sampai 9. Ya, 3 sampai 9. Ya, dari sini menjadi maltosa plus polimer glukosa. Ya, ini maksudnya mungkin bukan C ya, tapi G ya, glukosanya 3 sampai 9 molekul. Ya, atau masuk kategori oligo. Nah, kemudian oleh adanya enzim, ada 2 enzim ya, enzim maltase dan alfa dekstrinase ya, maltase dan alfa dekstrinase, polimer glukosa ini akan dihidrolisis menjadi glukosa ya, akan dihidrolisis menjadi glukosa. Lalu kalau ada karbohidrat lain seperti laktosa, meskipun jumlahnya sedikit, tapi kadang-kadang kita mendapatkan asupan laktosa ketika minum susu atau mengkonsumsi makanan yang produknya itu tersusun oleh susu ya, di mana mengandung laktosa. Laktosa itu di dalam usus halus dia akan terurai ya, karena ada enzim laktase ya, akan terurai menjadi galaktosa dan glukosa. Sedangkan gula disakarida yang lain adalah sukrosa, oleh enzim sukrase akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Ya. Nah, setelah menjadi galaktosa, glukosa dan fruktosa inilah baru glukosa baru bisa masuk ke pembuluh darah ya, menyeberang usus halus ya, dinding usus halus untuk masuk ke dalam darah, sehingga glukosa darah kita setelah mengkonsumsi itu akan naik. Nah, bagaimana dengan galaktosa dan fruktosa? Ya, galaktosa dan fruktosa ini dalam metabolismenya ya, minggu depan kita akan bahas tentang metabolisme ya. Jadi galaktosa dan fruktosa itu nanti di dalam liver akan diubah menjadi glukosa. Ya, jadi semua karbohidrat itu pada akhirnya akan menjadi glukosa. Ya, nah setelah menjadi glukosa inilah kemudian mengalami metabolisme lebih lanjut ya, yang akan kita jelaskan minggu depan. Inilah saudara sekalian merupakan garis besar ya, garis besar dari proses pencernaan dari padi. Coba Anda bisa menyebutkan bahan pangan apa saja yang tinggi kandungan padinya. Ya, silakan. Siapa yang bisa memberikan informasi bahan pangan apa saja yang kira-kira mengandung tinggi padi? Silakan. Siapa yang mau memberikan, menyampaikan? Halo. Halo. Silakan. Siapa yang Saya mau? boleh mencoba, Pak. Ya, silakan. Ada sukun, Ya. jagung, Ya. gembili, ada Oke. singkong, terus ada ubi, ya itu Pak. Ganyong. Ya. Ganyong. Jadi sumber padi itu bisa diperoleh dari serealia
ya, dan umbi-umbian, ya. Nah, serealia itu apa saja jenisnya? Ya, antara lain ada beras, jagung, sorghum, tepung terigu, ya, dari gandum itu, ya. Itu masuk kategori padi, ya. Komponen penyusunnya terbesarnya adalah padi. Lalu ada yang dari umbi-umbian, ya, yang tadi Anda sebutkan tadi, ya. Ada ganyong, ya, kemudian ubi kayu, ubi jalar, sukun. Ya, kalau sukun bukan umbi, ya, bukan umbi-umbian. Ya. Masuk kategori apa? Sukun itu masuk kategori apa? Buah, ya, buah bukan. Repot, ya, buah nggak bisa dimakan langsung, ya, harus dimasak, ya. Nah, tapi mestinya memang kategorinya buah, ya, bukan umbi-umbian, karena umbi-umbian itu yang diambil di dalam tanah, ya, yang diperoleh di dalam tanah, ya, seperti ubi kayu itu kan di dalam tanah, ya, kemudian gembili, uwi, suap, lerut, ya, banyak sekali sebenarnya, ya. Saya nggak tahu apakah Anda sekarang masih mengenal produk-produk makanan seperti itu. Masih mengenal nggak? Apa sudah nggak melihat lagi? Mungkin sebagian masih melihat, ya. Terutama kalau di pasar-pasar tradisional, ya, itu masih ada itu. Meskipun jumlahnya semakin kecil, ya. Yang umbi-umbian yang terbesar yang diproduksi, ya, ubi kayu sama apa itu yang ubi madu, apa itu namanya yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu, Cilembu, Pak. cilembu, ya, ubi cilembu, ya, atau ubi madu, ya, yang dijual di pinggir jalan itu. Nah, yang paling banyak memang, ya, ubi kayu, ya, ubi kayu, karena ubi kayu itu banyak sekali produk olahannya, ya, produk olahannya. Nah, terutama kalau dibikin tepung tapioka itu bisa digunakan untuk berbagai macam olahan, ya. Jadi di situ prosesnya, ya. Kemudian tadi saya lupa sukrosa, ya, ada laktosa, ada sukrosa. Sukrosa itu kita kenal sebagai gula tebu, ya. Ya, jadi kalau kita minum es teh gitu, ya, minum apa nih, minum kopi atau minum yang manis, ya, yang gula manisnya itu dari gula, itu adalah sukrosa. Nah, sukrosa ini oleh enzim sukrase, ya, di dalam sistem pencernaan itu akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, jadi ini adalah kira-kira sebagai kondisi terbesarnya seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, berikutnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa setelah menjadi monosakarida, gula itu akan diserap, ya. Terjadinya terbesar adalah di dalam usus halus. Nah, di usus halus kita ini ada 3 daerah yang namanya duodenum, itu persis setelah keluar dari lambung itu ada menyambung dengan usus halus, ya, dan di situ yang kira-kira panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm itu adalah merupakan wilayah duodenum. Ya, berikutnya adalah jejunum, ya, jejunum itu setelah duodenum dan kemudian ileum. Ya, jadi ini adalah daerah usus halus yang panjangnya kira-kira total, ya, mungkin sekitar hampir berapa 1,7
1,2 tambah 1,5 hampir 3 meter ya. Panjangnya hampir 3 meter usus halus kita. Jadi ternyata usus halus kita itu panjang sekali ya. Bisa bayangkan 3 meter berada di dalam tubuh kita gitu ya. Ya, ini menandakan pantas ya, hampir makanan kita itu masuk semua ke dalam tubuh ya. Jadi kalau kita makan itu setiap hari itu masuk terus gitu ya. Nah, proses penyerapan glukosa itu di usus halus ya, tidak terjadi di dalam lambung ya. Ketika makanan itu berada di lambung, tidak terjadi proses penyerapan ya. Jadi penyerapan hanya terjadi pada usus halus. Nah, di sini jelaskan juga sedikit terjadi di kolon. Kolon itu usus besar ya. Jadi misalnya padi resisten yang tidak terserap itu masuk ke usus halus, usus besar, maka sebagian kecil ada yang diserap. Nah, kecepatan rata-rata penyerapan itu adalah 1 mg per kilogram berat badan per jam. Ya, per jam ada ini kecepatannya. Nah, bisa dibayangkan kalau orang dengan berat badan 80 kilo ya, maka proses penyerapannya itu terjadi berapa miligram ini ya, tentu 1 kali 80 ya, misalnya 80 miligram per berat badan ya, per jamnya 80 miligram per jamnya. Jadi orang yang berat badannya besar ya, orang yang besar berat badannya cukup berat begitu, maka konsumsi pangannya lebih cepat ya, daripada atau dibanding dengan mereka yang berat badannya rendah, misalnya di bawah 50 kilo, ada yang 40, 43, 45, ya ada sekitar 50 kilo begitu ya. Jadi terjadi absorpsi di sini. Oke, kita akan lanjut. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, saudara sekalian, ini tabel tentang kecepatan ya, perbandingan kecepatan serapan ya, penyerapan berbagai atau beberapa monosakarida ya. Nah, kita lihat di sini glukosa itu memiliki nilai 100, galaktosa 110, fruktosa 43, manosa 9, dan pentosa 15 sampai 19. Ya, contoh pentosa adalah ribosa ya. Ribosa itu masuk kategori pentosa. Nah, kita lihat di sini, saudara sekalian, kecepatan tertinggi terserap itu adalah galaktosa ya, yaitu 110 ya, dibandingkan dengan monosakarida yang lain seperti glukosa, fruktosa, manosa, dan pentosa. Jadi proses penyerapan terjadi itu pada galaktosa. Ya. Nah, kita ingat bahwa galaktosa itu keberadaannya paling banyak di dalam susu, ya, dalam bentuk laktosa, gula susu. Ya, laktosa itu kan kalau di dalam saluran pencernaan kita akan terurai. Laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ya, jadi
Oleh karena itu konsumsi susu oleh bayi ya maka akan memberikan asupan galaktosa yang cepat ya karena memang kecepatannya yang tinggi. Ya, di bawah galaktosa ada glukosa ya. Kira-kira 100 ya absorpsinya itu 100. Ya. Kemudian yang cukup rendah ya dan rasanya paling manis ya. Di antara gula-gula ini yang paling manis adalah fruktosa ya. Fruktosa itu paling manis. Kalau kita bandingkan kemanisan gula fruktosa, glukosa, galaktosa dan pembandingnya adalah sukrosa. Sukrosa itu gula tebu ya. Sukrosa gula tebu itu kalau misalnya kita kasih nilai 100 tingkat kemanisannya, maka fruktosa itu kemanisannya itu 140. Sementara glukosa hanya 80, galaktosa hanya 60. Jadi fruktosa ini yang namanya gula buah ya, gula buah. Jadi manisnya buah itu kalau kita mengkonsumsi buah rasa manis itu biasanya kalau enggak fruktosa ya glukosa atau dua-duanya di glukosa dan fruktosa. Nah, kemanisan yang tinggi itu kita peroleh dari fruktosa. Namun fruktosa itu penyerapannya rendah ya dibandingkan glukosa dan galaktosa. Dia hanya 43 ya. Hanya 43. Kemudian ada manosa 19, pentosa 15 sampai 19. Nah, kalau kita melihat cara absorpsinya di mana glukosa yang nilainya 100 itu proses absorpsinya itu melalui proses difusi dan transport aktif ya. Galaktosa juga demikian, fruktosa pun juga demikian. Nah, yang paling rendah itu manosa dan pentosa hanya 19 ya, pentosa 15 sampai 19. Hal ini terjadi karena proses penyerapannya itu secara difusi. Kira-kira seperti itu perbandingan kecepatan absorpsi. Dengan cara difusi, proses penyerapannya menjadi lebih rendah. Ya, tetapi yang prosesnya tinggi, ya, meskipun 43 rendah, tapi ini disebabkan oleh cara difusi dan transport aktif. Ini saudara sekalian mengenai perbandingan kecepatan. Saya izin sebentar ya, saya ada ini sebentar. Baik, saudara sekalian kita lanjutkan. Nah, kalau kita melihat tadi tentang perbedaan kecepatan ya yang disebabkan oleh
cara absorpsi ya. Tadi kita menyebutkan ada difusi dan transport aktif. Nah, proses difusi ini terjadi karena ada ketergantungan dari gradien konsentrasi dari gula ya, yang berada di lumen, di sel mukosa, dan di plasma darah. Jadi proses difusi itu membandingkan proses penyerapan itu terjadi karena konsentrasi gula di lumen itu lebih tinggi dibandingkan sel mukosa maupun di plasma darah. Ya, karena gula itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena adanya perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, difusi ini. Jadi mohon untuk dipahami ya mengenai ini. Sehingga kalau misalnya konsentrasinya di lumen itu rendah ya dibandingkan sel mukosa dan plasma darah, nah tentu akan menjadi hambatan ya untuk berpindahnya dari lumen ke sel mukosa dan di plasma darah. Nah, akan tetapi cara lain adalah melalui transport aktif, di mana dengan transport aktif itu tidak tergantung pada gradien konsentrasi, tidak tergantung pada konsentrasi yang tinggi, ya, sehingga terserap, tetapi pada konsentrasi rendah pun juga bisa terserap. Nah, transport aktif ini membutuhkan energi, ya. Jadi dia tergantung pada energi yang tersedia untuk proses metabolisme di dalam usus halus, sehingga terjadi perpindahan glukosa dari usus halus masuk ke dalam plasma darah. Ya. Jadi karena ini membutuhkan energi. Kemudian proses penyerapan juga terjadi semacam lomba kayak lomba begitu ya antara komponen-komponen itu. Misalnya di sini ada modifikasi oleh rangsangan yang lain di mana galaktosa bisa menjadi lebih kecil karena adanya glukosa. Jadi angka-angka yang saya sebutkan tadi itu dalam kondisi terpisah ya antara glukosa dan galaktosa. Ya, ternyata bahwa glukosa itu bisa mengganggu proses terserapnya galaktosa. Ya, jadi proses pencernaan memang ada interaksi seperti itu. Oke. Nah, absorpsi glukosa itu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang lain juga. Ya, yang pertama adalah mengenai kondisi umum atau kesehatan. Ya, tentu orang sakit dengan orang yang sehat, ya, apalagi sakitnya itu langsung di pembuluh darah, bukan pembuluh darah, di usus halus, ya. Misalnya orang menderita tipes, ya, menderita tipes itu kan yang terjadi adalah infeksi pada usus halus, ya. Maka orang yang demikian itu akan mengalami penurunan ya daya serap terhadap makanan. Nah, oleh karena itu sering kalau orang yang menderita tipes itu diberi makanan yang mudah dicerna ya, supaya asupan energinya itu ada. Ya, jadi orang sehat dengan orang tidak sehat akan berbeda.
Lalu antara orang satu dengan orang lain itu secara fisiologis juga berbeda ya. Antara si A dan si B itu meskipun sama-sama sehatnya, ya sama-sama normal begitu, kondisinya umum itu baik, tapi proses fisiologisnya itu bisa berbeda satu sama lain. Ya, misalnya saya kasih contoh, proses produksi enzim oleh pankreas untuk orang satu dengan orang lain itu bisa berbeda. Itu. Kemudian yang berikutnya ada periode kontak gula dengan permukaan absorptif. Artinya bahwa di sini berapa lama sih gula itu berada di dalam usus halus. Kalau dia mengalami pergerakan cepat ya di usus halus ya, karena misalnya ada gelombang peristaltik misalnya pada usus halus, maka dia akan bergerak dengan cepat sehingga proses penyerapan menjadi lebih terganggu. Ya, akan berpengaruh di situ. Demikian pula apabila gula tersebut mengalami pengikatan dengan komponen lain. Ya, misalnya adanya serat pangan, di mana kita tahu bahwa serat pangan itu mampu mengikat gula sehingga gula tidak terserap oleh usus halus. Ya, jadi kondisi makanan itu mempengaruhi sekali. Ya, mempengaruhi sekali. Misalnya saya kasih contoh ya. Ya, saya kalau mengkonsumsi pagi ya sarapan pakai pecel misalnya, nasi pecel pakai lauk telur gitu, itu saya bisa tahan tidak konsumsi makanan hingga setelah zuhur ya. Jam 1 itu kadang-kadang masih kenyang. Tetapi kalau saya konsumsi roti ya, roti yang dikasih lembaran telur dadar gitu ya, pakai saus sambal atau saus tomat ya, kita namakan sebagai sandwich itu ya, sandwich ya, dimakan gitu, maka jam 10 itu sudah terasa lapar gitu ya. Jam 10 itu sudah terasa lapar. Nah, apa yang menyebabkan ini? Apa yang terjadi ini? Karena keberadaan nasi pecel tadi ya, itu berada di lambung itu lebih lama ya, lebih lama dibandingkan makan roti tawar dengan telur dadar itu tadi atau sandwich itu tadi. Ya. Jadi keberadaan keberadaan di lambung itu nasi pecel lebih lama daripada roti tawar tadi. Nah, akan tetapi ketika berada di usus halus ya, setelah dari lambung ke usus halus ya, ternyata nasi pecel tadi itu kecepatannya tinggi ya, apalagi diikuti dengan adanya motilitas usus halus. Motilitas usus halus itu bentuknya adalah gerakan peristaltik ya, jadi usus itu terstimulasi untuk melakukan gerakan peristaltik. Jadi keberadaan nasi pecel di usus halus itu lebih cepat dibandingkan roti tawar yang dikasih telur dadar tadi, itu lebih lambat. Nah, ini tentu akan mempengaruhi proses penyerapan. Ya. Nasi pecel ini akan mengalami penyerapan yang lebih kecil dibandingkan dengan roti tawar yang dikasih
telur dadar tadi. Ya, proses penyerapannya akan lebih cepat banyak ya dibandingkan nasi pecel. Sekarang pertanyaannya, ya, saya mau bertanya kepada saudara, silahkan bisa memberikan jawaban. Kira-kira lebih bagus makan pecel atau makan roti tawar? Coba, ada yang bisa memberikan jawaban menurut Anda? Sudah tahu resikonya ya, makan roti pecel itu berarti asupan gulanya lebih sedikit dibandingkan makan roti tawar. Ya kan, seperti itu kan kira-kira kan dari penjelasan saya tadi. Nah, kira-kira kalau begitu lebih bagus mana, konsumsi nasi pecel atau konsumsi roti tawar? Silakan memberikan jawaban. Ada yang bisa memberi jawaban? Silakan, jangan takut salah. Ya, kita ini adalah kondisinya belajar ya. Jadi belajar itu tidak boleh takut salah. Ayo silakan, siapa yang mau memberikan jawaban? Halo. Halo, saya ajak diskusi nih. Siapa yang mau ngasih jawaban? Jangan takut. Ya. Anda harus berani. Halo. Silakan. Saya tunggu. Kan hanya milih aja kan? Milih, oh bagus makan pecel Pak. Oh bagus makan roti tawar Pak. Ya kan, tinggal milih aja, masa bingung. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak siapa? Fatimah ya. Ya, silakan Mbak Fatimah. Untuk bagusnya itu kembali ke pribadi masing-masing, karena konsumsi pribadi kan beda-beda gitu ya Pak. Mungkin kalau orang yang glukosanya rendah itu lebih baik makannya roti tawar. Kalau orang yang mungkin lagi diet atau ingin mengurangi gula gitu, lebih bagusnya pecel gitu kan Pak. Gitu ya. Nah, saya kira bagus jawaban itu. Nah, menurut saya juga jawaban seperti itu baik. Ya. Ada lagi? Ada yang memberikan jawaban lain selain Mbak Fatimah tadi? Jadi Mbak Fatimah tadi mengatakan tergantung orang yang mengkonsumsinya ya. Mau makan pecel atau makan nasi, makan roti tawar ya. Kalau orang yang obes itu bagusnya makan pecel ya Mbak ya. Betul nggak? Ya. Tapi orang yang hipoglikemia, ada kan orang yang hipoglikemia? Orang yang rendah glukosa darahnya itu, maka sebaiknya ya jangan terlalu banyak makan pecel ya. Makan roti tawar akan memberikan sumbangan glukosa yang lebih besar. Betul nggak seperti itu? Ada yang lain yang bisa memberi jawaban? Ya, ini sudah diawali dari Mbak Fatimah. Ya. Silakan yang lain. Halo. Halo. Tidak ada nih yang bisa memberi jawaban yang lain. Silakan. Kalau ada yang mau memberi jawaban.
Tidak dimarahin ya, tidak mempengaruhi nilai, tidak memberikan menurunkan nilai kalau salah. Nggak ada nih, jawaban cuma satu nih, punyanya Mbak Fatimah. Waduh, yang lain ini mana nih? Ya, harus berani berargumen ya. Jadi mahasiswa itu kan harus berani berargumen. Baik ya. Saya kira kalau ya terpaksa ya karena nggak ada yang memberikan jawaban yang lain ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Fatimah tadi itu sudah betul ya. Jadi lebih baik mana ya tentu kita lihat kondisinya ya. Dengan konsumsi apakah konsumsi nasi pecel atau roti tawar tadi. Ya. Jadi nasi pecel itu karena pecel itu kan mengandung sayur-sayuran ya, mengandung sayur-sayuran. Di mana sayur-sayuran itu mengandung serat pangan yang tinggi, ya, mengandung serat pangan yang tinggi. Nah, serat pangan inilah yang kemudian menyebabkan proses pergerakan nasi pecel itu lebih cepat dibandingkan roti tawar. Ya. Nah, oleh karena itu proses pencernaan di usus halus, ya, roti tawar itu dicerna lebih lebih sempurna, lebih banyak, apalagi kalau jumlahnya banyak, lebih banyak lagi, Pak, ya. Dibandingkan kalau kita makan nasi menggunakan pecel, ya. Saya kira jawaban Mbak Fatimah itu tepat, ya, tergantung pada orang yang mengkonsumsinya, ya. Ya, jangan sampai orang yang hipoglikemia mengkonsumsi pecel malah nanti kekurangan gula, ya, kekurangan gula. Sebaliknya, kalau orang yang sudah obes atau orang yang kadar gula darahnya tinggi, ya kalau makan roti tawar ya ketambahan gula lebih banyak, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi jawaban Mbak Fatimah ini sudah betul. Oke, saya akan lanjutkan yang tadi, ya. Jadi periode kontak gula dengan permukaan absorptif tentu akan mempengaruhi, ya. Tapi ini semua banyak dipengaruhi oleh macam-macam, ya. Lalu adanya motilitas usus halus, ya, pergerakan daripada usus halus ini tentu juga akan mempengaruhi penyerapan, ya. Orang yang menderita diare, ya, itu pergerakan ususnya adalah lebih cepat, ya, lebih cepat pergerakannya, sehingga makanan itu tidak terserap atau sedikit terserap masuk ke dalam darah kita, ya. Lebih banyak makanan itu dikeluarkan, ya, seperti dalam bentuk makanan yang lumen yang untuk diare itu, ya. Kemudian berikutnya adalah struktur dan fungsi membran mukosa, di mana peran daripada membran mukosa ini sangat penting sekali karena permukaan yang kontak langsung dengan lumen, ya, dengan makanan. Ya, oleh karena itu kesehatan mukosa, ya, baik struktur dan fungsinya itu masih bekerja dengan baik, maka proses penyerapan itu akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada gangguan kesehatan seperti yang saya ceritakan tadi mengenai kasus tipes, ya, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian kation K+, ya, kalium, ya, mineral kalium itu
mempengaruhi proses penyerapan ya. Kalau kondisinya rendah maka penyerapannya akan terganggu. Ya, tapi kalau kondisi kalium itu normal ya, maka terjadi penyerapan dengan baik. Nah, makanan atau gula yang sudah terserap tadi yang diabsorpsi ya, maka akan diubah menjadi gula darah. Termasuk yang tadinya bukan jadi gula darah itu ya, secara definitif itu sebenarnya glukosa darah ya. Jadi seperti galaktosa dan fruktosa itu akan diubah menjadi gula darah atau glukosa darah. Kenaikan gula darah setelah seseorang mengkonsumsi makanan itu disebut dengan respon glukosa. Ya, yang dilihat pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar yang menarik sekali. Ini gambar apa ini? Ini tolong betul-betul diperhatikan gambar ini ya. Jadi ini adalah suatu bentuk bagaimana keseimbangan glukosa darah itu dihasilkan ya. Ada asupan glukosa ya yang berasal dari absorption from intestine dari usus halus ya, tentu ini berasal dari makanan. Namun asupan glukosa darah itu bisa berasal dari peristiwa glycogenolisis, yaitu proses penguraian glukosa menjadi glikogen menjadi glukosa ya, masuk dalam darah. Ya, nanti prosesnya akan kita jelaskan minggu depan ketika membahas tentang metabolisme glukosa. Berikutnya adalah ada namanya gluconeogenesis. Ya, gluconeogenesis itu juga akan menaikkan glukosa darah. Ya. Jadi itu yang merupakan input ya, gula darah itu meningkat. Lalu ada proses pengurangan glukosa darah. Ya, yang kanan ini, kalau yang kiri tadi merupakan asupan ya, masuk ke dalam ini darah ya, ini dalam darah seperti absorption from intestine, glycogenolysis dan gluconeogenesis itu punya peran menaikkan glukosa darah. Sementara proses removing glucose dari darah itu melalui energy oxidation, yaitu proses pembentukan energi dalam bentuk ATP. Kemudian pembentukan glikogen yaitu melalui jalur glikogenesis, di mana tersimpan di dalam liver dan otot kita ya, berupa glukosa yang kita namakan dengan glikogenesis. Kemudian sebagian juga bila dalam kondisi berlebih, maka glukosa itu akan disintesis menjadi lipid ya, masuk ke dalam jaringan lemak ya, jaringan adiposa tisu, jaringan adipos, untuk diproses menjadi lemak, menjadi lipid ya, maka peristiwanya namanya lipogenesis. Lalu sebagian yang lain itu menjadi synthesis of carbohydrate derivatif, menjadi karbohidrat derivatif yang digunakan oleh tubuh, misalnya seperti masuk jalur LPP, ya, pentosa fosfat, ya, lintasan pentosa fosfat untuk memproduksi pentosa, ya, seperti ribosa. Nah, kemudian ada kejadian glukosuria, ya, terjadi pembuangan glukosa melalui
melalui urin, yaitu yang dinamakan dengan glukosuria, di mana kalau kandungannya itu 160–180 mg per 100 mili akan diubah menjadi urin dan akan dibuang. Nah, peristiwanya ini dinamakan dengan glukosuria. Ya, jadi ini, nah kita lihat di sini di darah ya. Darah ini memiliki keseimbangan darah 60–120 mg per 100 ml darah normal. Ya. Jadi ini adalah kalau orang memiliki kadar gula darah 60–120 itu masuk kategori normal. Kalau lebih dari itu bisa mengalami hiperglikemia atau diabetes ya. DM, diabetes. Nah, kalau kurang itu namanya hipoglikemia. Hipoglikemia yang paling rendah itu bisa mengalami orang tersebut bisa mengalami shock atau fatal level. Ya. Di normalnya 60–120. Nah, kita coba sebelum kita berlanjut di sini ya. Nah, kita lihat ini, Mbak. Sini semua ya. Jadi ini adalah karbohidrat yang ada di dalam saluran pencernaan ya, digestive tract. Ya, ada starch, ada simple sugar, ada fiber ya. Di mana fiber itu akan dibuang menjadi feses, sementara starch, simple sugar akan diproses menjadi glukosa yang masuk ke dalam darah ya, berupa glukosa darah. Ya, glukosa darah ini kalau jumlahnya berlebihan, ya, maka kemudian buang menjadi urin. Lalu glukosa darah itu setelah berada di dalam darah akan dimasukkan ke dalam liver dan muscle. Ya, sehingga ketika berada di liver maka terjadilah reaksi-reaksi seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah dalam bentuk muscle, ya, dalam bentuk muscle, berada di dalam muscle itu otot ya. Jadi glukosa darah berada di dalam otot, maka akan terjadi pembentukan aliran darah, kondisi konsentrasi darahnya meningkat, ya. Kondisi konsentrasi darah meningkat, ya nanti bisa digunakan untuk keperluan macam-macam ya, sampai menghasilkan energi. Nah, tetapi kalau kondisinya itu menurun, ya, yang kondisinya meningkat tadi, kalau berlebihan akan dibuang melalui urin ya. Kemudian juga digunakan untuk berbagai macam kegiatan di muscle ini. Nah, kemudian kalau yang masuk ke liver itu pun juga terjadi berbagai peristiwa metabolisme, yang antaranya ada cycle scrap, pembentukan energi, pembentukan asam pirufat, kegiatan asam amino, ya, asam lemak, dan lain-lain. Oke, jadi ini secara garis besar seperti itu. Oh, ini saya. Nah, saya akan kembali ke sini. Jadi ini berada di dalam darah ya. Ketika orang itu mengkonsumsi makanan berlebih ya, maka ada kecenderungan akan menaikkan gula darah ya, hiperglikemia. Lalu terjadilah proses ini ya, supaya terjadi penurunan glukosa darah sampai kepada normalnya. Nah, yang menjadi problem adalah apabila konsumsi kita berlebihan, sementara energi oxidation itu karena aktivitas kita tidak terlalu banyak,
maka energy oxidation sudah full ya, sudah tutup juga ya. Maka kemudian menggunakan glikogenesis, di mana di glikogenesis itu terjadi pembentukan glikogen ya. Jadi glukosa yang diambil dari darah itu akan dibentuk menjadi glikogen. Ini nanti akan kita bahas minggu depan ya. Nah, supaya terjadi penurunan sampai pada gula darah ini. Oke, saya kira berikutnya apabila kita mengalami puasa ya. Oh iya, sebelum saya lanjutkan ini ya tadi ya. Kalau konsumsi berlebihan terusnya akan menjadi lipogenesis, akan menjadi glukosuria atau sintesis karbohidrat derivatif ya. Kalau konsumsi gula darah kita, glukosa kita terlalu berlebih. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengkonsumsi makanan ya? Di sini kan absorption from intestine itu sangat berpengaruh sekali. Nah, bagaimana kalau misalnya dia puasa ya, sehingga absorption from intestine menjadi tidak ada. Ya, padahal ini adalah asupan utama ya. Maka yang terjadi glikogenolysis dan gluconeogenesis itu terbentuk. Ya, di mana glikogenolysis itu membutuhkan hormon epinefrin, glukagon, tiroid, dan homogen. Tiroid homogen. Ya. Kemudian juga kalau glikogenolysis glukosanya sudah habis, ya, maka akan muncul gluconeogenesis. Ya. Supaya kadar gula darah itu tetap sekitar sini. Nah, kalau glikogenolysis sampai habis, ya, sementara puasa masih berlangsung, maka akan terjadi gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu akan merombak komponen-komponen non-karbohidrat di dalam tubuh untuk dihasilkan energi. Ya. Jadi orang yang menderita mengalami hipoglikemia akan seperti ini, supaya kadar gula darah ini terkondisikan 60 sampai 120 mg per 100 ml darah. Ya, kalau terlalu kurang, maka dia akan bisa mengalami shock dan fatal level. Ya, gula darahnya sangat berkurang sekali karena puasa terus-menerus misalnya. Jadi ini adalah skema yang bisa untuk membayangkan bagaimana masalah gula darah ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya. Termasuk yang ada di sini. Ya. Nah, ini tidak akan kita jelaskan karena ini nanti masuk ke metabolisme ya. Tapi sebagai pengantar aja bahwa glukosa darah dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh dan juga disimpan ya, bisa dipakai dan bisa disimpan. Disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen, disimpan dalam lemak dalam bentuk diasilgliserol. Sumber glukosa darah adalah karbohidrat makanan, glikogenolysis hepar, dan gluconeogenesis. Sedangkan hormon yang mengatur adalah ada hormon insulin, hormon dari kelenjar hipofisa seperti growth hormone, dan hormon dari kelenjar medula adrenal seperti epinefrin dan glukagon. Ya, sehingga dengan demikian kondisi darah kita itu masih berjalan dengan baik, terjaga ya. Baik, saya kira itu yang kita jelaskan.
mengenai sistem pencernaan karbohidrat. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya mengenai kuliah pagi hari ini mengenai pencernaan karbohidrat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada sesuatu yang belum dijelaskan dengan jelas-jelasnya. Kalau kita puasa ya, puasa itu kan kita sahur paling lambat jam 4 imsak gitu ya. Nah, di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa berbukalah pada akhir ya, akhir waktu dan sahur itu akhir waktu dan berbuka pada awal waktu. Ya. Maksudnya adalah kalau kita sahur itu ya jangan sahur jam 2, jam 3 gitu ya. Sahur mungkin yang tepat mungkin ya jam 4 kurang 15 menit, mungkin berhenti sahur jam 4.15 menit misalnya. Sisanya kita gunakan untuk minum. Nah, kalau kita sahur pada jam segitu, itu kira-kira jam 12 siang itu makanan itu akan habis. Ya. Nah, kalau habis, setelah itu akan memanfaatkan glikogen yang tersimpan di dalam otot dan liver untuk memproduksi gula. Ya, untuk memproduksi gula. Dan untuk memproduksi energi. Ya. Jadi jam 12 sampai jam 3 ya menggunakan glikogen yang tersimpan itu. Nah, setelah jam 3 ya kan masih puasa itu ya. Sampai jam 17.45 menit. Dari mana energi kita peroleh? Ya, yaitu berasal dari cadangan ya, cadangan melalui proses gluconeogenesis. Ya, jadi cadangan di dalam tubuh dalam bentuk lemak dan protein yang kemudian diolah menjadi energi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka orang puasa itu dengan betul-betul mengurangi satu kali makan pada siang hari ya, tidak diganti pada malam hari gitu, maka dia akan mengalami penurunan berat badan kira-kira 3-4 kilo ya dalam keadaan puasa selama 1 bulan ya 3-4 kilo. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian mengenai berbuka awal waktu itu supaya dia tidak mengalami kekurangan ya, kekurangan energi. Energi yang sudah tersimpan, yang sudah habis itu segera ada asupan dari luar ya. Oleh karena itu kita berbuka itu tidak boleh waktunya terlalu lewat ya, kecuali dalam kondisi terpaksa ya bisa jadi begitu ya. Tapi dalam kondisi normal ya segera kita berbuka. Nah, supaya gula darah kita itu masih terjaga dengan baik. Karena kalau kita mengalami hipoglikemia kurang dari 60 mg per 100 ml darah, maka kita bisa mengalami masalah kesehatan. Ya. Jadi itu saudara sekalian mengenai sistem glukosa darah ini.
Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Anissa ya. Silakan Mbak Anissa. Dari produk glukosa itu kan juga terdapat di dalam darah. Nah, apakah itu juga mempengaruhi kadar HB kita ya, Pak Gazi? Mbak, apa suaranya kok ini ya menggema sehingga tidak terdengar jelas ya. Coba diulangi Mbak, suaranya mungkin. Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Ya. Kan produk glukosa itu terdapat di dalam darah juga. Nah, itu tuh apakah juga mempengaruhi kadar HB kita ya, Pak Gazi? Kadar HB. Kadar HB, Mbak. Iya. Iya, Pak. Jadi HB di sini kaitannya bukan pada glukosa ya, Mbak ya. HB ini ada kaitannya dengan konsumsi protein dan konsumsi logam besi ya, Fe. Ya, makanya orang yang sedang hamil itu sama dokter biasanya dikasih HB tambah Fe ya, supaya gula HB darahnya itu tidak mengalami penurunan karena kebutuhan HB tinggi sekali orang yang hamil dan kemudian apalagi nanti melahirkan akan banyak darah yang keluar ya. Setelah itu juga pada masa nifas ya itu juga banyak darah yang keluar sehingga ibu-ibu itu tidak mengalami kekurangan HB ya. Nah, ini kaitannya dengan konsumsi protein dan konsumsi mineral Fe tadi, Mbak. Ya tetap ada kaitan dengan glukosa itu karena ada kaitan dengan produksi energi ATP karena proses pembentukan pembuatan HB juga membutuhkan ATP kan ya. Jadi membutuhkan itu. Jadi hubungannya memang ada tetapi tidak langsung begitu ya. Jalurnya masih panjang itu kayak begitu. Ya. Kalau langsung itu ya ibarat orang kalau normal itu ya mungkin tidak ada hubungannya. Ya, tetapi kalau secara tidak langsung memang ada hubungannya dengan ATP. Gula menghasilkan ATP, ATP digunakan untuk produksi hemoglobin. Ya. Tetapi protein penting sekali karena proteinlah yang akan memproduksi hemoglobin itu sama Fe gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Baiklah, Pak. Terima kasih. Yo. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Jangan takut bertanya ya. Justru diskusi itu penting sekali untuk menambah ilmu kita ya. Kalau ada mungkin hal yang kurang atau belum difahami. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada, sudah dianggap sudah cukup. Kuliah akan saya akhiri. Ya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.